Jangan merasa situasi sudah terkendali, jangan merasa sudah aman. Belum. Kita akan umumkan karena malam hari ini sedang dituntaskan peraturannya. Jadi nanti ketika kita mengumumkan sudah dalam bentuk peraturan yang ada pasal-pasalnya, ada perincian detail sehingga tidak terjadi interpretasi yang beda-beda. Kita semua belum punya pengalaman bekerja dari rumah, belum punya pengalaman menggunakan masker terus-menerus, belum punya pengalaman untuk jaga jarak. Nah, sekarang ini kita sudah melihat banyak tempat-tempat yang sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ada yang belum. Karena itulah kita nanti di dalam pengaturan PSBB ini memperhitungkan kesiapan-kesiapannya. Jadi ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas karena memang terbukti di sektor itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjadi klaster khusus. Yang paling banyak itu kan memang di perkantoran. Karena itu nanti utamanya akan banyak mengatur di perkantoran. Kalau pengetatan semua sektor akan ada pengetatan. Jadi saya harus garis bawahi ya, bukan pelarangan. Jadi bukan pelarangan, tapi ini adalah pengetatan, pembatasan. Jadi artinya tetap berkegiatan, tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai. Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak, tapi lebih pada interaksi di Jakartanya. Kalau soal mendukung PSBB-nya mendukung. Jadi pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi itu mendukung dan sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin perekonomian bisa bergerak kembali. Jadi itu ya kami sama. Jadi menurut saya besok ketika nanti melihat detail perinciannya akan lebih clear. Tadi juga hadir Gubernur Jawa Barat. Meskipun nanti pengaturannya itu di level wali kota dan bupati, karena memang ini adalah pengaturan kewenangannya kan di mereka. Dan tiap-tiap wilayah punya tantangan yang beda-beda. Gitu ya. Begini, setiap daerah memiliki situasi yang beda-beda, permasalahan yang beda-beda, kan itu tidak bisa diseragamkan. Jakarta juga ketika membuat langkah-langkah itu melihat situasi kita. Jadi besok sesudah kita umumkan, nanti Pak Ridwan Kamil tadi menyampaikan juga bahwa beliau nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah di Jakarta. Melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharap hasil berbeda adalah kegilaan. Bukan Albert Einstein, melainkan Rita Mayborn yang menulis kalimat yang menjadi sangat populer dalam hampir 4 dekade itu dalam novelnya Sudden Death 1983. Saya teringat padanya saat mendengarkan pengumuman pemerintah memperpanjang PPKM untuk keempat kalinya. Pada 3-20 Juli 2021, pemerintah memberlakukan PPKM darurat Jawa Bali. Lalu diganti PPKM level 4 pada 21-25 Juli. Ini diteruskan hingga 2 Agustus 2021. Diteruskan lagi sampai nanti 9 Agustus 2021. Jokowi terus mengubah-ubah nama kebijakan. Dari PSBB, PSBB transisi, PSBB ketat, pembatasan sosial berskala mikro atau kecil atau PSBM, PSBK, pembatasan sosial kampung siaga PSKS, PPKM darurat hingga kini PPKM level 4. 7 nama berbeda untuk kebijakan serupa. Apakah hasilnya? Jauh dari kabar gembira. Pada 20 Juli 2021, tanggal di mana PPKM darurat berakhir, angka kematian adalah 1.280 orang.
Kemarin, sehari sebelum PPKM level 4 kembali diperpanjang, pada 1 Agustus 2021, jumlah kematian adalah 1.604 orang. Untuk beberapa lama di antara tanggal-tanggal itu, jumlah kematian dalam satu hari pernah mencapai 2.000-an orang. Sebenarnya memang tak tersedia cukup alasan untuk sangat optimis. Namun sejujurnya kita masih berharap kebijakan pemerintah dalam cara yang belum kita ketahui kali ini akan benar-benar menyumbang pada upaya Indonesia menghindari spiral pandemi atau pandemik spiral. Itu adalah mimpi paling buruk. Jebakan pandemi tak berkesudahan dengan tingkat penyebaran virus dan kematian warga yang naik turun, seperti permainan yoyo. Presiden Jokowi bukan saja tak belajar dari pengalaman negara lain yang terbukti lebih maju menangani pandemi, ia juga tak kelihatan telah belajar dari pengalaman atau kesalahannya sendiri. Saat virus corona pertama kali merebak di Wuhan, Cina, banyak negara di dunia buru-buru mengunci pintu perbatasannya. Presiden Jokowi sebaliknya, ia justru membuka lebar-lebar pintu Indonesia, bahkan menggelontorkan dana untuk promosi pariwisata dan meraih kunjungan turis tak sedikit dari Cina. Presiden mengulangi kesalahan ini ketika dunia dikejutkan oleh serangan varian Delta di India. Pintu perbatasan Indonesia lagi-lagi tak dikunci dari kedatangan turis India. Pada kenyataannya, angka kasus COVID-19 aktif kini melonjak tinggi. Pada hari PPKM level 4 diperpanjang, ada hampir 3,5 juta kasus aktif dengan positivity rate sekitar 500.000 orang dan angka kematian lebih dari 95.000 jiwa. Excess death tidak diketahui pasti, tapi organisasi Mandiri Lapor COVID-19 pernah menyebut ada belasan ribu kematian tidak dilaporkan. Indonesia akan melockdown provinsi, melockdown kota atau melockdown kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Tidak perlu sok-sokan. Memberlakukan PPKM darurat. Tidak perlu sok-sokan. Memberlakukan PPKM darurat. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Kita jadi bingung. Jadi yang sok-sokan lockdown siapa? Yang mengorbankan kehidupan masyarakat siapa? Coba kita simak apa alasan untuk memberlakukan PPKM darurat. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Indonesia kini adalah epicentrum pandemi di Asia, disebut-sebut sebagai negara dengan penanganan pandemi terburuk di dunia. Alhasil, banyak negara kini mengunci pintu bagi Indonesia. Singapura termasuk di dalamnya. Beberapa negara melangkah lebih maju, melarang warganya ke Indonesia dan menarik pulang mereka yang masih di sini. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Rusia ada di barisan ini. Arab Saudi bahkan lebih keras. Raja Salman bukan cuma menarik warganya keluar dari Indonesia, ia juga menghukum mereka yang berani mengunjungi kita. Indonesia kini negara paria. Revisi kebijakan. 7 kali kebijakan berganti nama, selalu ada hal-hal yang terus-menerus sama. Pertama, upaya mati-matian Jokowi menyelamatkan ekonomi, termasuk ke dalamnya pembangunan infrastruktur. Padahal nundik ke belakang di awal pandemi, bahkan para ekonom sudah bernubuat, selamatkanlah manusia lebih dulu. Kerusakan ekonomi bisa diperbaiki, manusia mati tak bisa dihidupkan lagi. Semakin lama pandemi tak ditangani sepenuh hati, semakin ia akan tak terkendali. Akibatnya akan semakin lama dan sulit ekonomi diperbaiki. Kedua, penolakan Jokowi pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tahun 2018, di mana lockdown atau karantina wilayah adalah norma fondasionalnya. Padahal undang-undang ini ditandatangani dan diberlakukan Jokowi sendiri. Presiden Jokowi sebenarnya adalah satu-satunya orang di Republik ini yang paling mampu menyelamatkan negeri kita. Ia memegang artileri kebijakan yang ampuh untuk itu. Salah satunya adalah Perpu Covid tahun 2020 yang menarik hak budgeting DPR sepenuhnya ke tangan Presiden. APBN bagi Presiden Jokowi kini laksana selembar cek kosong. Ia bisa menulis angka berapa saja dan untuk apa saja. Secara konstitusional, isi Perpu tersebut sebenarnya bermasalah.
Namun karena sudah diberlakukan, kenapa itu tidak digunakan saja untuk keperluan yang sangat mendesak? Misalnya menyusun ulang prioritas APBN agar negara bisa membiayai tes PCR gratis untuk rakyat, menyediakan vaksin unggul untuk rakyat dengan manajemen vaksinasi yang lekas, membangun rumah sakit darurat, melindungi dan menambah tenaga kesehatan, menyediakan tabung oksigen gratis, dan seterusnya. Juga untuk memberi rakyat makan, lockdown atau karantina wilayah dalam pandemi besar ini sangat krusial. Kombinasi lockdown dan percepatan vaksinasi di Inggris terbukti mampu menekan tingkat kematian. Tapi supaya tujuan karantina dicapai, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok warganya agar rakyat tak lapar dan memaksa mencari makan keluar rumah. Sangat disarankan agar Presiden merevisi kebijakan penanganan pandemi dengan terutama mendengarkan pendapat para ahli. Jangan mengulang-ulang kebijakan yang sama yang terbukti kurang berhasil menekan angka kematian. Pandemi dan politik. Bagaimanapun tujuan utama penanganan pandemi di negeri ini seharusnya melindungi kehidupan dari kematian. Siapapun di dalam tubuh kekuasaan yang membina para buzzer harus dilarang mempolitisasi pandemi. Jangan keterlaluan menganggap seolah permintaan agar kesehatan publik mendapat prioritas lebih di dalam APBN adalah jebakan. Sebab spiral pandemilah sesungguhnya jebakan yang harus ditakuti. Proposal lockdown bukan gerilya oposisi untuk menjatuhkan presiden. Sorotan kritis terhadap prioritas APBN bukan taktik politik supaya proyek infrastruktur mangkrak. Kebijakan penanganan pandemi saat ini perlu segera direvisi atau diganti. Kegilaan level 4 ini harus